untuk materi saya pagi ini itu mengenai layanan TI yang akan teman-teman dapatkan semua apabila menjadi mahasiswa aktif, karena yang saya dapatkan info dari tim akademik bahwasanya teman-teman semua ini masih matrikulasi ya. Benar ya? Betul Pak, betul. Betul, betul, Oke. betul, Pak. Ya, baik. Betul. Oke, baik, saya izin share screen ya. Silakan Pak. Sudah terlihat semua ya? Sudah, Pak. Sudah Pak. Udah, Sudah, Pak. Pak. Alhamdulillah. Pak. Baik, izin hari ini pada pagi ini saya ingin memberikan eh, materi terkait fasilitas TI untuk mahasiswa. Sebenarnya ini fasilitas TI untuk sivitas akademika semua, tetapi untuk mahasiswa itu memang diberikan beberapa kelebihan. Baik, oke. Hari ini yang ingin saya terangkan terkait fasilitas TI itu apa aja sih kira-kira, yaitu terkait single sign-on, kemudian apabila nanti terjadi kendala harus kemana, kemudian sedikit menyinggung terkait mengenai si master dan yang lain yang nanti akan saya terangkan lebih adalah layanan yang terintegrasi di dalamnya. Oh, sorry. Suara saya terdengar jelas atau kurang? Oke. Jelas, Jelas, Pak. Jelas, Pak. Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Pak. Oke, baik. Terima kasih. Eh, Apabila nanti di pertengahan penyampaian materi, teman-teman semua ada yang ingin ditanyakan, boleh raise hand ya, atau langsung bertanya nanti di kolom chat. It's okay. Baik. Yang ingin saya terangkan pertama adalah single sign on. Eh, Apabila teman-teman semua kalau mempunyai barang baru, katakanlah rumah atau eh, motor atau mobil, pasti teman-teman akan diberi kunci fisiknya ya. Kalau kita punya rumah baru, biasanya diberikan kunci fisik dari mulai kunci gerbang, kunci pintu depan, kunci kamar mandi, kunci dapur, itu akan banyak rentetannya. Tetapi kalau dengan kunci digital, itu hanya cukup satu saja yang bisa membuka semua mainan yang ada di dalamnya. Oke, SSO sendiri itu akronim dari single sign-on yang merupakan teknologi yang digunakan dalam satu jaringan besar dan heterogen. Jadi intinya satu akun bisa mengakses banyak di dalamnya. Dan yang jelas satu akun ini hanya untuk satu pengguna saja. Teman-teman semua, untuk mendapatkan dan mengakses akun SSO, pertama untuk alur yang pertama itu di laman Simaster. Itu sudah teman-teman semua lalui ya. Teman buat akun di Simaster, kemudian akan mendapatkan username, password, dan new. New itu 6 angka. Mungkin sekarang ada 55 atau 56 sekian-sekian gitu ya. Kemudian nanti eh, masuk ke alamat Simaster, kemudian klaim UGM. Nanti akan saya coba demokan. Setelah klaim layanan UGM, aktivasi layanan tersebut dengan mengaktifkan email UGM, dan itu nanti ada waktu tunggunya. Apabila sudah bisa masuk ke halaman email UGM, maka SSO teman-teman semua akan aktif. Nah, ini untuk cara aktivasi layanan di portal Simaster. Nanti masuk ke menu pengaturan layanan UGM. Nanti di sini ada empat, empat atau tiga ya. Kalau di mahasiswa itu setahu saya ada tiga ya. Email, 365 dan Google Education. Akan kita centang semua, kemudian klik simpan, dan ada waktu tunggu 1 kali 24 jam. Karena setiap awal semester itu banyak yang mengaktifkan dan butuh waktu untuk cronnya berjalan nanti di server di UGM sana. Nanti silahkan tunggu 24 jam kemudian, misalnya teman-teman semua eh, sekarang tanggal 16 jam 9, cek lagi besok tanggal 17 jam 9. Gitu ya. Oke, baik, saya coba ke sini, si master. Eh, Mungkin ini saya
demokan dulu sebentar ya. Oke, apabila nanti teman-teman semua sudah masuk ke sini dan sudah bisa mengaktifkan dan sudah melewati waktu tunggu dan berhasil masuk ke layanan email UGM, maka single sign on-nya itu akan aktif. Single sign on UGM itu apa sih gitu? Single sign on itu dianalogikan sebagai kunci utama pembuka rumah dan isinya, dan itu mengandung unsur username. Username itu mengandung nama asli pengguna, diklaim di laman Simaster saat pembuatan akun Simaster UGM. Kemudian passwordnya dibuat secara mandiri saat proses klaim account. Biasanya pada saat dapat itu kan akan dapat 8 huruf dan angka acak, kemudian itu diganti passwordnya dengan password yang sesuai dengan biasa yang kita pakai. Jadi single sign-on itu merupakan kunci pembukaan TI di UGM dengan satu akun. Saya coba masuk ke layanan ke Simaster tadi. Oke. Mungkin agak sedikit lama ya. Sepertinya kebetulan saya online dari kampus, jadi saya ngelihat trafficnya di sini lumayan penuh ya. Kayaknya ini kuliah pada datang semua. Hmm, kayaknya terlalu lama. Oke, nanti kita skip saja dulu. Baik, nanti apabila teman-teman semua sudah mencoba melakukan beberapa hal tadi, sudah klik simpan, kemudian eh, sudah cek 1 kali 24 jam, tetapi ada kendala misalnya emailnya tidak bisa diakses atau masih cuma blank putih saja, nanti teman-teman bisa eh, kirim email ke dti@ugm.ac.id dengan subjek kendala apa yang dikeluhkan, atau bisa ke hotline Simaster UGM, tapi ini hanya WA text only ya, tidak tidak untuk voice call ya. Itu di 0811 282 6546. Untuk kedua channel ini teman-teman harus mencantumkan eh, dua hal. Pertama, data diri, yaitu nama dan new. Kemudian menyertakan screenshot halaman yang menjadi kendala. Lalu kita cek si masternya udah, oh sudah masuk. Hmm, oke. Sampai sini teman-teman sudah masih oke ya? Pak, izin Pak. Ya, Mas Reza bagaimana? Eh, Selamat pagi Pak, saya baru ngecek ini di Master untuk Ya. pendaftaran layanan. Saya lihat ini belum ada karena non degree. Ini emang kayak gini kah? Lalu kalau kita bisa keluaran kayak tadi Bapak tampilkan itu mulai kapan ya Pak? Terima kasih. Oke, baik. Sebentar. Pengaturan layanan UGM. Ini yang ini kelihatan di layar ya, Mas ya? Iya betul kelihatan. Teman-teman semua Tapi belum ada, di belum ada di Belum menu Pak, pengaturan Belum ada, belum ada. Pak. belum ada Pak. Belum, Pak. Oke, baik. Non Berarti degree Ma- nanti, Pak. Matrikulasi belum, Pak. Belum dapat menunya itu, Pak. Pak. Masih Non degree terblok ya. Pak. Bisa. oke baik. Kosong. Berarti nanti teman semua bisa mengaktifkannya nanti pada saat sudah masuk ke semester pertama. It's okay, tidak apa-apa. Eh, nanti untuk beberapa layanan nanti bisa dibantu dengan teman-teman Labcom, tetapi tidak semuanya ya. Nanti akan saya beritahukan mana saja yang bisa dicek melalui Labcom atau internet game. Oke, baik Mas Geraldo ya. Iya pagi Pak Kailani. Ya, ini Itu mau tanya aja kalau yang dapat at UGM email UGM pribadi itu yang belakangnya apa? UGM itu ya. eh, kapan ya Pak? Terus itu buat masuk ke Microsoft atau ke mana ya Pak? Biasanya SS Oke, itunya. baik. Nanti itu akan saya terangkan. Sambil berjalan nanti akan jawab dengan sendirinya pertanyaan dari Mas Geraldo ya. Oke, Oke, kalau untuk baik-baik. email sendiri nanti bisa didapatkan
teman-teman mengaktifkan layanan yang tadi itu ya yang ada di halaman ini 365 dan Google Education Plus, klik simpan, tunggu 1 kali 24 jam. Tetapi kalau saat ini teman-teman belum muncul menu ini, berarti teman-teman bisa sementara hanya bisa mengakses selama semesternya aja, tetapi untuk layanan lain mungkin belum bisa diakses begitu ya. Oke, sampai sini Mbak Rohma gimana? Iya Pak, mau nanya, mohon maaf kalau pertanyaan saya ini ya receh gitu ya. Eh, jadi saya itu beberapa kali buka master dari beberapa apa namanya browser dan juga Oke, apa gadget. Nah, saya tuh merasa passwordnya A gitu ya. Kemudian pas waktu saya buka di salah satu browser dengan password yang itu nggak bisa katanya tidak terautentifikasi atau bagaimana begitu. Cuman ada beberapa browser lain dan gadget lain yang saya bisa. Akhirnya tuh kalau saya mau ngerubah ganti jadi lupa password itu atau harus menulis lagi itu password yang lamanya, Pak. Nah, saya khawatir tetap nggak bisa. Akhirnya ya saya biarin aja. Padahal di gadget itu oke, saya butuh sekali gitu. Gimana caranya oke ya, Pak baik ya? Mbak. Oke baik saya paham. Mbak mengaksesnya di tablet, handphone, dan laptop katakanlah begitu ya. Ya, Oke, betul. dari semua browser-browser itu coba di clear cache dulu Mbak semua browsernya. Jadi Mhm. nanti semua password yang tersimpan itu akan tutup lagi browsernya, coba kemudian buka lagi, akses lagi halaman itu dan masukkan password yang sama. Harusnya itu bisa. Karena biasanya kalau Mbak ke banyak browser, yang satu belum di logout, nah itu dia cache-nya itu gimana ya menerangkannya. Jadi browsernya itu akan menyimpan, kebanyakan menyimpan akan penuh, dan kalau sudah penuh harusnya kan dia dibersihin dulu, baru dia bisa eh, mengakses kembali begitu. Kira-kira begitu Mbak. Ya Mbak Rohma Pak, ya. Baik. maaf, Ya. berarti password yang dulu pernah saya buat itu nggak pernah ada perubahan ya Pak ya harusnya ya karena saya merasa tidak pernah ada perubahan apapun Kalau gitu. memang belum pernah diubah, nggak akan berubah kecuali kan itu yang hanya bisa merubah kan Mbak sendiri karena begitu Iya, lupa password, link kirim ke email Mbak Rohma kan ya, iya nggak akan betul. kirim ke link Belum email pernah. saudaranya kan? Yap, Iya, yap. oke, oke Baik, baik, makasih. ya sama-sama. Eh, saya lanjutkan ya teman-teman. Eh, saya ingin menerangkan sedikit, sedikit mengenai si master. Si master itu akronim dari Sistem Informasi Integrasi, merupakan langkah awal untuk klaim akun SSO. Dan ini merupakan portal utama yang berhubungan dengan akademik, KRS, nilai, jadwal ujian, mandiri atau wisuda, semua ada di alamat si master. Jadi kayak kalau dari sini di akademik ini ada registrasi, RS, rencana studi, jadwal kuliah itu semuanya ada di sini. Transkrip sementara, jadwal ujian itu ada di sini. Termasuk IKTM pun kalau teman-teman awalnya memilih IKTM atau tidak memilih IKTM fisik ini akan muncul di sini. Baik. Oke. Kalau yang versi mobile dia ada beberapa kelebihan, terutama untuk presensi ya. Jadi di kita bisa presensi menggunakan QR yang disediakan oleh tim akademik. Tetapi kalau di MBA saya yang di sini mungkin belum menggunakan yang QR ya kayaknya. Jadi eh, masih menggunakan versi yang ada yang sekarang. Baik, nah ini yang ada di halaman si master nanti teman-teman ini dibutuhkan ini saya terangkan sekarang karena nanti pada saat biasanya pada saat teman-teman semua udah tesis tuh eh, apa istilahnya kalau orang Jawa itu kedandapan kalau ini pengen buru-buru gitu ya ah pengen tahu apa namanya ini kok unggah mandirinya belum diterangkan. Oke, ini sekarang saya terangkan terkait unggah mandiri itu merupakan salah satu syarat teman-teman lulus dari UGM dengan mengunggah karya ilmiah teman-teman semua tesis ke server UGM, m- Masari menu administrasi perpustakaan. Ah, jadi teman-teman semua diharapkan bisa memasukkan akhirnya di halaman Simaster. Kalau dulu ini di halaman terpisah, sekarang diintegrasikan semua ke Simaster. Oke, kalau di sini masuk ke misteri perpustakaan. Eh, sedangkan alur unggahnya sendiri apabila nanti teman-teman ada
kendala dan terkait bebas bebas pustaka, masih ada buku yang belum dikembalikan, mungkin teman-teman bisa menyelesaikannya dulu ke tim perpustakaan sini. Kalau nggak ada, langsung ke halaman unggah mandirinya. Nah, kalau di sini unggah mandiri itu kalau belum mengambil tesis tuh belum belum muncul. Jadi seperti yang ada di sini dia belum muncul. Nanti kalau udah mengambil mata kuliah tesis itu akan muncul dengan sendirinya. Baik, saya tahu dulu ya. Oke, nah ini untuk layanan-layanan yang terintegrasi dengan account SSO. Pertama itu mengenai internet game dan game hotspot. Teman-teman semua apabila nanti ke kampus uh, di gadget atau tablet atau laptopnya itu tersambung ke UGM hotspot, itu hanya bisa terbatas untuk 3 perangkat. Misalnya laptop satu, tablet satu, handphone satu, itu hanya bisa untuk 3 perangkat saja. Tetapi bila ada perangkat keempat yang masuk menggunakan akun yang sama, maka keempat perangkat itu akan freeze dengan sendirinya. Jadi saran saya apabila tuh 2 laptop 1 HP, yang tabletnya di lock out dulu, begitu. Kalau dulu nih ada kuotanya, kalau sekarang nggak ada kuota ya. Jadi bebas pakai aja. Oke, terkait tadi dari Mas Geraldo, ini UGML. Teman-teman semua bisa mendapatkan email UGM ini nanti apabila sudah semester 1, karena tadi yang memberitahu untuk yang em, matrikulasi masih belum dapat. Jadi UGML ini integrasi Google for Education, integrasi email Google Mail, yang dimana Google Education Plus dan atau Google Suite Apps-nya itu bisa teman-teman pakai semua selama masih menjadi mahasiswa aktif, termasuk Drive, eh, Spreadsheet, Docs, dan Slide ya, bukan PowerPoint ya. Kalau di itu Slide ya, itu bisa teman-teman pakai semua selama masih jadi mahasiswa aktif. Dan apabila teman-teman semua nanti sudah jadi alumni, sudah yudisium dan dinyatakan lulus, maka kira-kira 2 minggu dari itu semua layanan akan terputus dengan sendirinya. Jadi apabila teman punya file yang ada di Google Drive, silahkan bisa di backup mandiri ke akunnya pribadi masing-masing. Jadi suite apps-nya itu sendiri yang hanya akan terputus. Tapi apabila teman-teman nanti sudah jadi alumni, teman-teman semua hanya akan bisa menggunakan UGM-nya saja, emailnya saja, only email. Tetapi diharapkan teman-teman eh, mengakses emailnya itu 6 kali via browser, minimal 16 kali via browser untuk mengaktifkan cache di server Google atas nama account teman-teman semua. Karena banyak alumni juga yang menanyakan, kok email saya udah nggak bisa dipakai. Bapak terakhir eh, akses email loginnya kapan? Wah, sudah sangat lama gitu. Mungkin 4 tahun yang lalu. Oh ya, mohon maaf karena apabila sudah lewat dari 365 hari dan tidak ada update cache per 6 bulan, ya itu kan akan terterminate dengan sendirinya. Jadi mau diaktifkan kembali pun tidak akan bisa karena untuk alumni kita tidak bisa mengaktifkan UGM. Jadi teman-teman semua yang memang perlu dan membutuhkan email di bawah domain @mail.ugm.ac.id, ya silahkan eh, akses per 6 bulan sekali via browser untuk akun yang teman-teman miliki. Berikutnya itu untuk akun SSO, akses jurnal daring itu bisa diakses dari eh, halaman lib.ugm.ac.id. Baik, mari kita cek. Nah, ini eh, panduan mana ya? Nah, database masuk ke halaman lib UGM ID, kemudian pilih koleksi, database, jurnal elektronik dan buku elektronik. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini kalau tampilan dari dalam kampus itu tampilannya by ini ya, by subjek ya. Dikelompokkan by subjek. Ini tentang kesehatan dan kedokteran, kemudian ada yang tentang pertanian. Tetapi kalau teman-teman semua aksesnya dari luar kampus, itu menggunakan Easy Proxy.
http easyproxy.ac.id, tampilannya itu akan terlihat alphabetical order. Jadi mulai dari huruf A. Tetapi isi yang ditampilkan sama. Misalnya kita coba saya Scopus gitu misalnya. Kali ini kan saya coba di sini ya. Easyproxy. Oke. Nah, tampilan dari Easy Proxy itu alphabetical order, tapi isinya sama. Misalnya kita cek Scopus. Scopus. Tampilannya seperti ini. Ini tadi masuk ke link yang Easy Proxy. Kalau ini yang dari dalam kampus. Sama tampilannya, isinya pun sama. Apa yang bisa diambil, apa yang bisa diakses dari semua jurnal online yang teman-teman akses melalui jejaringan UGM, itu tergantung dari penyedia layanan. Katakanlah teman-teman hanya bisa ingin mengambil satu jurnal full, tetapi dari penyedia layanan hanya bisa menyediakan abstraknya saja, ya paling hanya itu yang bisa diambil. Tapi kebanyakan yang di jelang game ini bisa diambil dengan semuanya, gitu ya. Oke, baik. Berikutnya yang bisa diakses dengan akun SSO UGM itu adalah akses skripsi, tesis, dan disertasi full text. Kalau ini teman-teman hanya bisa mengaksesnya di perpustakaan UGM di lantai 8. Sorry, perpustakaan UGM Jakarta lantai 8. Kalau perpustakaan UGM Jogja itu di lantai 2 kalau nggak salah ya. Atau lantai 6 saya lupa. Mungkin bisa diterangkan lebih detail oleh Ibu Nova ya. Dan kunci aksesnya pun sama menggunakan akun SSO UGM. Jadi satu orang bisa mengakses banyak hal termasuk tesis dan disertasi full text. Berikutnya Office 365. Kalau Office 365 ini itu juga sama seperti layanan Google Suite Apps, berlisensi dan bebas dipakai selama menjadi siswa aktif di UGM. Batas waktunya sama seperti email Google tadi. Layanan-layanan yang ada di dalamnya seperti Word, Office 365 dan OneDrive itu akan terputus dengan sendirinya apabila teman-teman sudah menjadi alumni. Eh, tetapi untuk emailnya sendiri, sorry. Tetapi untuk emailnya sendiri yang Outlook-nya itu tetap masih bisa dipakai meskipun sudah jadi alumni. Untuk cara aksesnya, teman-teman bisa akses di sini 365.ugm.ac.id, kemudian coba sign in. Kalau teman-teman semua belum mengaktifkannya yang di awal tadi, yang pengaktifan 365 dan Google Suite Apps, ya mungkin akan muncul halaman error. Nah, kalau ini kan karena saya sudah bisa masuk, sudah punya akun, bisa masuk dengan sendirinya. Oke. Nah, nanti domainnya itu di bawah @35.ugm.ac.id. Oke. Baik. Nah, berikutnya ini ELOK dan MOC. Teman-teman, biasanya dosen-dosen itu memberikan tugas online itu melalui 3 channel. Channel pertama itu dari si master, channel kedua itu dari ELOK, channel ketiga itu eh, dari MOC. Tapi jarang sekali karena MOC ini masih baru ya. Yang sering itu memang si master dan ELOK. Jadi teman-teman semua bisa masuk ke halaman ELOK itu di elok.game.ac.id dengan akun SSO teman-teman semua. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Izin Pak, Hedi Pak, Ya, Mas Marvin. Hedi dengan Hedi Pak. Oke, baik, Ya Pak, silakan. izin Saya izin gimana? bertanya tadi yang disampaikan oleh Bapak kan kita hanya bisa Ya, maksimal akses itu 3 gadget ya Pak. Terus kalau misalnya ada satu gadget lagi masuk di freeze ya. Nah, simpel aja Pak. Nah, itu nanti untuk unfreeze-nya Pak, apakah cukup dengan mematikan salah satu gadget yang kita ya, gunakan atau gimana Pak? Atau perlu kontak admin Pak? Makasih. enggak, enggak. Cukup logout salah satu.
gitu ya. Di Oke. lock out aja salah satu. Jadi Makasih Pak. ya baik. Berikutnya mungkin Mas Marvin, oke, silakan. Ya, selamat pagi Pak Kairani. Ya, Ya, pagi Mas. mungkin takutnya saya ada yang skip Pak, jadi mau Ya, nanya dua oke, Pak. boleh boleh. Yang Gimana pertama, gimana? saya mau nanya Pak, kalau untuk si master ini dan Mhm. library di UGM itu ada menyediakan e-book gitu nggak ya Pak ya untuk apa namanya kayak proses belajar kita kan butuh beberapa buku tuh. Jadi Mhm. di sini kita bisa akses e-book nggak tuh satu Pak. Yang kedua, Oke. ini kan karena kita lagi matrikulasi kan kita nggak kayaknya nggak bisa akses ke yang tadi Bapak show ya Pak ya kayak jurnal Ya. dan lain sebagainya. Nah kalau misalnya nanti during matrikulasi kita butuh Pak itu seperti apa ya? Kita harus gimana gitu Pak untuk kalau kita butuh akses-aksesnya Oke. gitu. Itu Oh aja sih gitu Pak. baik. Thank you. Ya, jadi begini Mas Marvin ya. Eh, Kalau untuk buku ini nanti bisa dijawab lebih detail oleh Ibu Nova ya. Karena UGM Jakarta juga menyediakan e-book, tetapi nanti penjelasannya lebih detail dengan Ibu Nova. Kemudian untuk akses, misalnya, silakan kalian akses jurnal ini dari sini. Nanti teman-teman bisa ke tim akademik dan Letkom terkait ini teknisnya seperti apa. Tetapi nanti untuk aksesnya itu bisa dari Lebkom. Karena Labcom itu kan jaringan UGM. Jadi teman-teman mau akses jurnal langsung dari jaringan UGM. Begitu. Jadi Oke. harus onsite ya, sementara harus onsite, nggak bisa dari luar. Kalau pakai Easy Proxy tadi, teman-teman punya Tidak bisa. email UGM itu bisa anywhere gitu, mau dari rumah, mau dari kantor, ya, it's okay selagi masukkan akun SSO-nya begitu ya. Sementara ini kalau yang teman-teman yang masih matriki harus onsite dulu ke Labcom di lantai 7. Oke, Oke. gitu. Gitu ya Mas Marvin ya. Ya, thank you Pak Oke. penjelasannya. Baik, teman-teman, ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, semoga sudah terjawab semua ya. Baik, ini hanya kredit saja. Terima kasih. Saya bisa dihubungi di email kailanisekali@game.ac.id dan 0859 106 988 048. Oh, oke. Ada Mbak Happy. Ya Pak, izin bertanya. Ini kan Gimana? ya, saya Boleh? lagi buka si Sorry, Mbak. master. Boleh Halo? dibuka kameranya, Mbak? Oh sudah Kak, Sudah? sudah nggak kelihatan ya Pak? Oh, oke. Oke, oke, lanjut Hmm, aja, Mbak. ya maaf Pak, ini mungkin ya. Saya mau nanya, saya kan sedang Ya. buka si master. Ya. Hmm, berarti kalau kita untuk membuka e-proxy itu kita harus buka si masternya dulu ya Pak ya? Soalnya Nggak ada harus gitu. sih, Hmm, nggak harus. hmm, Tetapi Mbak harus punya akun SSO dulu, akun karena SSO Mbak itu yang sama daftar itu ya Pak, yang si master ya Pak? yang ini aktifkan dulu ini, Bentar Pak. aktifkan dulu ini di halaman semester. Tapi kalau masih Oh, masih belum ada ya, nanti akan semester belum satu baru ada bisa sih. ya Mbak. Oh, baru bisa semester satu ya, Iya, baik. nanti seperti tadi yang ditanyakan Mas Marvin, nanti kalau memang mau akses jurnal bisa dari Labcom. Oh ya, baik. Gitu. Kalau Ya, untuk Labcom kan email, jaringan UGM. oh ya, Oke, begitu ya, Mbak Happy ya. ya berarti kalau untuk email aktif itu belum bisa juga ya, Pak, karena kan di sini baru ada centang kuning itu aja, Pak. Kalau di sisi master kita belum Iya. ada bisa kita pakai, Pak, berarti. Ya, sementara untuk teman-teman yang masih matrikulasi belum bisa ya. Oh Udah ya, masuk baik. semester satu, semua lain tuh bisa di-unlock semua. Oh ya, baik. Oke, Oke, oke jelas, baik Pak. ya. Terima kasih banyak, Pak. Ya, baik, sama-sama Mbak Epi. Berikutnya Pak Freddy ya. Ya, selamat pagi Pak Ya, Kailani. Senang berkenalan Pak. ya, Menarik baik, selamat sekali pagi tadi Pak. kontennya. Pak, only a short questions. Eh, Oke, mau nanya Pak, untuk yang tadi how we can access si master e-log and MOOC or MOOC, do you have oke. any tutorial videos that can provide us and allowing us to ngelihat tutorialnya gitu Pak? Maksudnya ini kan baru bisa kami akses nanti kira-kira beberapa waktu ke depan karena kami masih matrikulasi. Apakah Oke. UGM ada provide tutorial videonya, Pak? Uh, some of tutorial video is at YouTube channel DTI.
Oh, YouTube channel DTI. DTI, okay. Ya, You can access there, and then you can see some of activation account. Uh, Maybe you can visit there, and then you can see what apa aja yang bisa diaktifasi dari layanan itu. Tetapi kalau untuk Elok sendiri itu sama seperti kita masuk ke akun 365 atau ini elok.ugm.ac.id. Itu sama aja kita masuk ke halaman yang lain yang terintegrasi dalamnya, kayak misalnya ke ya 365 tadi. hmm, hmm, Itu tetap saja masuknya pakai akun SSO UGM. Nah, ini ada SSO, oke, masuk ke SSO, nanti ya, diminta login. Sorry, karena ini saya sudah login di browser ini, jadi cache-nya terbaca, jadi saya sudah bisa masuk dengan akun saya begitu. oke, Kalau untuk course itu biasanya dari teman-teman itu kan di bawah fakultasnya ya. Jadi hmm, under Faculty of Economic and Business, nanti teman-teman bisa lihat courses apa aja yang disediakan oleh dosennya di halaman Elok hmm, gitu. oke. Oke, kalau ini saya kan kelihatannya analis elektronika, cloud computing. Ini karena dua fakultas yang berbeda, jadi yang ditampilkan pun berbeda. Hmm. Oke, oke begitu ya, eh, Pak Freddy. Oke, jadi next juga task yang diberikan sama dosennya eh, would be available dari eh, Dostri Portal ya Pak ya, dari si Master Ilokmok biasanya dosen kasih tasknya di situ Pak ya, Iya, tugas-tugasnya apa gitu ya. iya tergantung dari dosennya. Biasanya dosennya lebih senang ke atau ke si master atau ke mock. Terserah, tergantung dosennya lebih nyaman yang di mana biasanya. Ada dosen-dosen yang lebih nyaman menggunakan si master. Dia ada Hmm, di akademik, e-learning, pembelajaran. Itu yang di si master. hmm, Akademik, e-learning, pembelajaran itu di situ channelnya ada tuh. Nanti itu akan muncul apa aja mata kuliahnya, kemudian apa saja hasilnya. Itu nanti akan bisa dilihat di situ. hmm. Oke, sampai sini. Oke, Pak Freddy, sudah cukup terjawab? Terjawab satu lagi Pak. Tadi Oke, menyambung pertanyaan teman kita tadi Pak ya gimana? terkait sama ebook. Eh, Ebook, oke. saya masih kurang kurang clear. Ebook itu beberapa ebook yang dibutuhkan itu bisa ada di provide di si master juga atau enggak Pak? Tadi saya kurang jelas tadi. Kalau di si master kita tidak bisa memprovide ebook. Oke. Kalau ebook itu nanti di portal portal perpustakaan. Portal perpustakaan nanti bisa diterangkan lebih lanjut oleh Ibu Nova setelah ini. Oh, Uh, oke. how to enroll the site into the site, and then how to borrow the book or ebook. Oke. Oke ya. Fair enough. Baik. Oke, terima kasih Pak Thank Freddy. you Pak Ini, Kailan. ya, sama-sama. Eh, Berikutnya ada Bu Eka Tridasma, benar ya? Benar, Pak. Selamat Oke, pagi, Pak. pagi Saya Bu. mau tanya terkait dengan WiFi ya, Pak ya. Kan tadi kan suara saya terdengar ya, Nah, Pak ya? izin, izin Bu, mungkin agak, soalnya ini agak putus-putus, mohon maaf. Oh, oke, oke. Apakah sudah terdengar, Pak, suara saya? Oke, bisa, bisa. Ya. Jadi terkait dengan WiFi juga, apakah memang kita harus akses SSO dulu baru bisa pakai atau bagaimana ya, Pak? WiFi, Ya. ya. Jadi kalau WiFi itu teman-teman yang memang udah punya akun SSO itu bisa akses dengan sendirinya. Kalau memang belum punya, Pak, jadi belum bisa akses gitu ya, Pak ya? Sementara belum bisa. Tetapi kalau itu yang belum bisa UGM Secure. Kalau UGM Hotspot, jadi kita di UGM itu ada beberapa channel, UGM Secure, UGM Hotspot, sama UGMS. Kalau di Jakarta, UGM Guest dimatikan karena tidak sebanyak teman-teman di Jogja itu pesertanya. Paling kalau mau mau ke UGM Hotspot, kalau mau UGM Secure harus punya akun SSO dulu.
Eh, gitu ya. Tapi sama seperti yang saya terangkan, maksimal 3 perangkat aja. Sambung ke situ. Oke. Oke, Mbak Iya, Eka ya. terima kasih. Iya. Baik. Berikutnya Mas Ezra Arik, benar? Iya Mas betul Ezra. Pak. Iya. Gimana? Saya saya Ezra dari RMBA 59 mau tanya soal yang terkait sama apa tadi namanya, lupa lagi. Oh, sama ini yang pelayanan menggunakan Microsoft yang 365, apakah itu Microsoftnya harus original atau tidak ya Pak? Gitu aja sih. eh Diharapkan kalau teman-teman semua sudah punya akun game, teman-teman semua bisa bisa download mandiri dari Office 365 di halaman Office 365 ini di mana nih? Di sini 65 itu game.ac.id dan silahkan download dan masukkan akun teman-teman semua. Jadi nanti terdaftar sebagai akun corporate di bawah UGM begitu. Jadi kalau sudah terdaftar sebagai akun corporate, jadi kan terdaftar bagi email berlisensi resmi ya. Tetapi memang waktu pakai hanya 2 tahun begitu. Oh begitu. Jadi udah pasti resmi uh, Microsoftnya ya. Iya, Oke. Oke, terima kasih Pak. iya, baik sama-sama. Begitu. Berikutnya Mas Dewa Mahendra, silahkan. Ya, halo Pak. Pak Ya, Karani. baik, silahkan. Ya, Mas. Mau ini aja tadi tuh. Kalau nggak salah kan kalau sudah jadi alumni, emailnya masih bisa digunakan ya. Nah, Ya, itu sampai apa batas kapan ya, Pak? Karena saya tuh alumni, jadi saya tuh punya masih aktif emailnya dan beberapa file juga masih ada di situ. Saya lihat waktu itu saya pas ketika daftar semester pakai email existing ternyata gitu. Nah tapi saya penasaran aja, email itu masih terus bisa digunakan sehingga file-filenya tetap nggak terhapuskan gitu. ya. Itu sampai terusan ya, seterusan ya Pak ya? Untuk email UGM sendiri, hanya email ya, hanya email file-file kecil yang terattach di dalam emailnya itu rentang waktunya sampai kapan mau dipakai, sampai seterusnya, sampai bosan, sampai 20 40 tahun kemudian it's okay masih bisa dipakai. Tetapi eh, yang dipersyaratkan oleh UGM itu adalah untuk update kits dari server Google-nya dan per UGM itu silahkan akses via browser minimal 6 bulan sekali. Jadi kalau misalnya di di pop up ke HP itu kan nggak pernah logout dan login kan, kebuka terus ada di HP itu. Nah itu di ya seperti yang kemarin inilah baru-baru ini yang di Dorman itu rekening Dorman. Nah ini dianggap Dorman juga gitu loh. Jadi silahkan akses via browser minimal 6 bulan sekali. Begitu ya Mas Dewa. Oke, oke Pak, makasih Pak. Baik. Baik Mbak Kirana silakan. Iya Pak, satu lagi Pak Kelani, saya mau Ya bagi. konfirmasi aja sih soal Hah? yang MS Office 365. Itu kan Iya. pakai akun investasi juga. Apakah itu Iya. dipakai bisa mulai matrikulasi atau tetap semester 1 ya? Ini sama Mbak. Semester 1 juga. Jadi Oh, karena oke. yang di depan tadi itu saya terangkan adalah eh, aktivasinya itu tercakup Mm. 365 dan Google Education Plus. Jadi nanti kalau sudah semester 1 bisa di-unlock semuanya. Oh, oke. Gitu aja. Makasih Pak. Baik, Mbak Kirana. Makasih ya. Baik, teman-teman semua. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih. Saya lanjutkan dengan Ibu Nova. Saya izin stop share ya. Nanti untuk yang chat akan saya jawab setelah eh, sesi Ibu Nova berjalan. Oke, saya cukupkan sekian. Mohon maaf kalau ada segala kekurangan. Apabila ingin keep in touch bisa via email. Baik, terima kasih. Lanjutkan dengan Ibu Nova. Ibu Nova, silakan. Ya, terima kasih Mas Kelani atas penyampaian materinya.
Sebelumnya saya mau tanya dulu ke teman-teman di sini, apakah ada mahasiswa internasional? Is there any foreign student or international student? Karena informasi dari akademik ada. Tapi kalau jika tidak ada, kita akan full bahasa Indonesia saja ya, karena sepertinya semua orang Indonesia di sini. Baik, terima Terima kasih, kasih. Bu. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam selamat Salam. pagi warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya dan Pagi. saya harap tetap masih bisa konsentrasi ya karena nanti siang juga ada materi kan. Dan tak terasa kita menyambut juga kemerdekaan Indonesia besok pas tanggal 17 Agustus. Jadi eh, kita menyambut dengan kegembiraan lah. Apapun yang terjadi kita tetap mencintai Indonesia. Ke 80 nggak terasa usianya sudah tua. Saya Nova Indah Wijayanti, Pustakawan UGM Kampus Jakarta. Izin saya akan share screen untuk materi pada siang kali ini. Baik, ini materinya sudah terlihat ya. Sudah belum? Jelas, Mbak. Udah, Bu. Oke, Udah, Bu. siap. Ini adalah materi library skills yang setiap awal mahasiswa baru mendapatkan untuk mengenal bagaimana memanfaatkan informasi yang tentunya nanti diperlukan ya untuk perkuliahan, untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah maupun nantinya untuk tesis di akhir nanti ada yang namanya tesis itu sebagai apa namanya produk mahasiswa untuk syarat lulus. Dan ini adalah informasi saya tentang saya. S1-nya saya UIN Sunan Kalijaga, majornya di Library and Information Science. Untuk postgraduate-nya di LSPR, Communication and Business Institute, majornya di Marketing Communication. Jadi nanti mungkin teman-teman yang memang majornya di bidang marketing dan juga branding bisa diskusi kita ngobrol bareng. Dan ini adalah beberapa achievement saya. Berikutnya, sebelum kita akan ke materi, kita akan kuis dulu untuk mereview kembali informasi teman-teman yang sudah dapatkan ya. Apakah pernah mengetahui ini atau belum gitu. Tapi karena ini saya pakai yang free, biasa kalau free itu hanya mungkin sekitar berapa persen yang bisa ikut. Karena memang ini berbayar ya. Jadi saya pakai yang versi free-nya. Oke, saya akan mulai untuk lihat yang sudah masuk. Sepertinya sudah ada berapa? Ada 51, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Kayaknya ini maksimal 30 ya. Jadi kita kalau pakai rumus Pareto ini udah mewakili lah. Udah mewakili dari jumlah mahasiswa. Saya akan mulai dan nanti silahkan bisa menjawab pertanyaan dan di situ sudah ada informasi jawaban yang benar. Oke, time lapse tinggal 12 detik.
Oke. Oke, sudah kita review sebentar ya ininya teman-teman. Jadi ada beberapa pertanyaan yang terkait jurnal dan juga informasi yang akan bisa kita akses nantinya ke dalam tugas kuliah. Oke, next slide-nya. Nah, ini adalah perpustakaan UGM. Kita sedikit mengenal perpustakaan di seluruh UGM. UGM ini kan terdiri dari 18 fakultas dan juga ada 2 sekolah vokasi ya Mas Kelani, 2 atau 3 atau 4 ya, 2 ya. 2, Mbak. Itu ada masing-masing ada perpustakaannya dan di teman-teman semua bisa mengakses perpustakaan tersebut. Hanya yang ada di Jakarta memang satu aja yang di bawah ini UGM Kampus Jakarta ada di lantai 8 gedung B, jadi ada di lantai 8 bersebelahan dengan ruang rektor. Dan jam bukanya adalah Senin sampai Jumat jam 8 pagi hingga jam 21.30. Dan Sabtu jam 8 pagi sampai jam 16. Di hari libur dan cuti bersama tanggal merah itu kita libur. Jadi teman-teman bisa belajar di situ, bisa akses e-book dan juga bisa akses repositori tadi ya, yang sudah jadi pertanyaan repositori itu apa. Jadi selain di perpustakaan UGM Kampus Jakarta dan di perpustakaan pusat UGM Library, teman-teman juga mulai mengenal perpustakaan fakultas. Ini yang di kanan ini yang tulisannya FEB, ini perpustakaan fakultas. Karena beberapa database dilanggan oleh perpustakaan fakultas. Dan itu bisa diakses melalui akun namanya Sintesis dan itu ada di akademik. Nanti minta informasi ke akademik. Sepertinya setelah ini ya, setelah matrikulasi ya. Nah, berikutnya adalah layanan. Layanan apa saja sih yang ada di perpustakaan? Yang pertama, tentu saja kita dapat meminjam e-book maupun peminjaman buku cetak. Jadi bisa langsung datang ke perpustakaan. Teman-teman yang matrikulasi sudah boleh pinjam karena memang sudah ada, kalau tidak salah tuh sudah ada membershipnya juga nanti bisa di perpustakaan. Maksimal meminjam 2 buku dan juga uh, untuk masa peminjamannya 14 hari itu dan bisa diperpanjang melalui akun SeaMaster. Oh iya, berarti akses SeaMaster ya, berarti setelah setelah semester 1. Jadi setelah matrikulasi selesai. Tetapi bisa juga mengakses e-book. Nah, kalau e-book ini yang dimiliki oleh perpustakaan, ini bisa melalui email apa saja, tidak perlu email khusus UGM. Kemudian selain layanan peminjaman buku, ada juga similarity check dengan Turnitin. Jadi ada beberapa mata kuliah yang mewajibkan untuk cek kemiripan karya tulis melalui Turnitin. Nanti bisa cek secara mandiri karena kita juga melayangkan, jadi mahasiswa bisa cek sendiri, kemudian langsung keluar reportnya atau hasil kemiripan. Nah, masing-masing dosen memiliki baseline sendiri-sendiri ya. Ada yang boleh 10 setelah 10% itu harus apa ya? Harus diturunkan lagi. Ada yang 15. Kalau tesis kalau tidak salah 20 atau 25 nanti bisa cek di buku panduan akademik itu sudah uh, ini ya. Nanti kalau tesis kan masih jauh, tapi usahakan di bawah 20% karena tesis nanti ada 2 yang dicek, selain cek Turnitin juga Itermidate. Jadi usahakan di bawah 20%. Nah, prosentasenya seperti apa nanti kita akan lebih detail di library skills kedua atau sesinya setelah biasanya menjelang tesis itu, atau teman-teman bisa secara private sesi seperti layanan nomor 3 ini ya, library private sesi bisa setelah ini, kemudian appointment dengan pustakawan dengan kami melalui Google Form atau melalui Instagram, nanti saya share di akhir ya kontak yang bisa diakses teman-teman untuk layanan private sesi untuk mengetahui lebih jauh bagaimana pemanfaatan perpustakaan dan sumber informasi untuk perkuliahan maupun untuk tesis.
Dan ini sumber-sumber perpustakaan UGM secara keseluruhan ya, tidak hanya di kampus Jakarta, tetapi ini semua sivitas akademika bisa mendapatkan hak akses. Yang pertama adalah buku cetak dan buku elektronik, kemudian ada jurnal ilmiah. Kalau tadi ada pertanyaan jurnal ilmiah eh, yang bisa diakses dengan akun email UGM, itu memang jurnal ilmiah yang dilanggan oleh perpustakaan UGM. Database langganan ada sekitar 61 atau 62 sekian, itu memang jurnal berbahasa Inggris. Tetapi apabila teman-teman belum memiliki email UGM, dapat mengakses jurnal yang diterbitkan oleh UGM sendiri di journal.ugm.ac.id ataupun melalui Google Scholar. Itu adalah sumber-sumber atau jurnal yang terindeks singkat. Jadi itu adalah sumber-sumber yang kredibel yang bisa dimanfaatkan teman-teman. Jangan sampai mengakses dari sumber jurnal-jurnal yang predator atau jurnal-jurnal yang tidak kredibel. Nah, makanya selain dari jurnal terbitan UGM, manfaatkan juga akun Google Scholar, manfaatkan eh, apa namanya data jurnal yang ada di akun Google Scholar dan juga yang terindeks Sinta. Rata-rata sekarang jurnal eh, itu pakai sistem OJS, Online Journal System, jadi bisa diakses secara luas oleh masyarakat. Hanya memang yang dilanggan UGM itu kan jurnal internasional bereputasi Q1, Q2, Q3 gitu ya, yang jurnalnya memiliki peringkat tinggi, jadi limited access, makanya harus berlangganan. Perpustakaan yang berlangganan, kemudian sivitas akademika diberikan akses dengan akun email masing-masing. Nah, ceritanya seperti itu, karena memang jurnalnya mahal. Dan repositori tadi juga sudah menjadi pertanyaannya. Repositori adalah ya penelitian, ya publikasi yang diterbitkan oleh universitas, publikasi ilmiah ya, terutama tesis, disertasi, skripsi. Itu ada di satu rumah, di satu database, repositori namanya, dan bisa diakses dari perpustakaan secara full text. Adapun dari luar bisa diakses judul, kemudian penulisnya dan juga abstraknya. Jadi minimal dari luar sudah bisa akses itu. Nanti setelah ditemukan, setelah akses dari luar berdasarkan judul atau berdasarkan kata kunci, nanti baru ke perpustakaan untuk akses secara full text. Nah, kemudian database langganan tadi yang ESET proxy tadi ya. Kemudian berikutnya, peminjaman buku caranya gimana? Yang pertama tentu saja akses melalui katalog. Nah, katalognya itu opak.lib.ugm.ac.id. Ini katalog buku seluruh UGM. Jadi pada saat akses ke katalog ini, silahkan juga perhatikan lokasinya, karena bisa jadi teman-teman mengaksesnya lokasinya di perpustakaan di Jogja gitu. Jadi perhatikan lokasinya adalah pastikan perpustakaan UGM kampus Jakarta. Karena harus ngirim kan, Anda kena ongkos kirim kalau pinjam dari Jogja. Kemudian berapa hari? Nah, ini ada 14 hari, kemudian maksimal 14 hari dan perpanjangan melalui akun Simaster. Denda per hari sekitar 5.000, jadi lumayan juga, jangan sampai telat. Dan selalu ngecek akun Simasternya, walaupun mungkin di fitur terbaru sudah ada notifikasi ya, karena fitur yang sekarang memang belum. Jadi silahkan juga misalnya mau apa ya, saya nggak mau kena denda ini, padahal karena tidak mengecek di Simasternya. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga mengerti bahwa eh, pendendaan itu bukan sesuatu yang apa ya, yang sepihak, tapi itu kesepakatan bahwa teman-teman meminjam sesuai dengan batas waktunya. Kemudian apabila melebihi waktu yang telah ditentukan, artinya sudah melanggar teman-teman yang lain ya, yang mau pinjam buku jadi harus ngantri dulu.
ada sistem booking juga di semester juga ada sistem booking buku. Jadi kalau misalnya buku itu dipinjam dan sudah ada yang booking, jadi tidak bisa lagi dipinjam berikutnya. Jadi tidak bisa diperpanjang lagi, harus dioper ke mahasiswa yang berikutnya. Mohon maaf Bu, izin Bu. Iya, Bu itu kan kalau peminjaman buku, misal kita posisi di Jakarta, bukunya mm-mm. kemungkinan ada di Jogja, yang ready di Jogja itu dikirim ke Jakarta melalui eh, MM Saharjo atau langsung ke alamat kita, Bu. Yang kedua, ini karena terkait dengan buku elektronik ini, Bu. Ini kita Mm-mm. minjem, berarti dikasih password, dan itu passwordnya berlaku sekian waktu gitu ya, Bu ya? Atau bagaimana, Bu? Oke. Yang peminjaman Yang buku pertama, elektronik. Oke, yang pertama peminjaman buku selama ini memang belum pernah ada yang kirim ke Jakarta karena memang ongkos kirim sama dan sebagainya itu lebih efektif pinjam yang ada di Jakarta ataupun biasanya malah mahasiswa sudah beli buku. Jadi karena bukunya itu kan dipakai 1 semester. Nah, dia tidak bisa pinjam 1 semester, akhirnya dia beli buku dan kita juga sudah kerjasama sama Spektra. Nah, nanti bisa teman-teman update juga ke akademik itu Spektra itu di mana dan bisa belinya bagaimana. Kayaknya ada diskon khusus mahasiswa deh. Karena memang tidak bisa juga 1 semester dipinjam gitu kan. Nanti akan lebih dari 14 hari dan tidak bisa diperpanjang jika sudah buku itu sudah ada yang booking. Jadi harus dikembalikan. Jadi selama ini belum ada, tetapi memang apabila nanti menginginkan, alamatnya akan dikirim ke perpustakaan di UGM Kampus Jakarta. Jadi tidak ke alamat mahasiswa, tapi ke perpustakaan. Jadi nanti dari perpustakaan juga bisa apa ya, saling ngecek gitu, saling ngecek bukunya yang pinjam siapa dan sebagainya. Tuh. Kemudian itu secara teknis saja sih. Kemudian yang kedua buku elektronik. Ini adalah buku elektronik ada 2 ya. Yang pertama yang yang kita miliki itu di download sendiri. Nanti mahasiswa silahkan yang di kubuku.id download library ini mahasiswa silahkan bisa download sendiri. Itu tinggal daftar pakai akun apa saja bisa. Tidak perlu akun UGM, pakai Gmail pun bisa. Jadi ini bisa diakses mahasiswa sendiri langsung dengan akunnya sendiri. Jadi ada password dan sebagainya di sini. Adapun e-book yang perpustakaan UGM itu adalah nanti setelah punya akun Master. Nah, itu sistem pinjamnya tidak bisa langsung satu e-book satu apa ya bahasa Jawanya satu gelundungan itu apa satu buku gitu. Tapi dia per bab. Jadi per bab nanti kembali per bab bisa diakses, bisa di-download, diakses nanti setelah 14 hari dia akan kembali gitu, Pak. Jadi tidak bisa disimpan juga selama. Jadi kalau tidak salah dia per bab. Nanti bisa sambil praktek aja kalau sudah pakai. Jadi dia langsung bisa di-download sih Pak, cuman dia kembali sendiri. Jadi sistemnya kayak di buku elektronik ini, kalau ini sih mahasiswa sudah bisa langsung download juga dan daftar, hanya perlu aktivasi ya. Nanti kalau yang dari buku ini perlu aktivasi dari admin. Jadi hari ini juga langsung bisa daftar dan juga bisa langsung. Jadi bukunya kembali sendiri, jadi nggak bisa di-download juga di apa namanya di Diprotek ya, Bu? laptop. Iya, diprotek. Kayak Apakah gitu. nggak ini Bu sebaiknya dikomersilkan tapi dalam bentuk kayak copyright itu loh Bu, license atau apa itu dari pihak penerbit, tapi dalam bentuk soft copy kita beli gitu loh Bu. Kalau Tapi itu kan dengan tergantung penerbitnya, Pak. Kalau kerjasama MOU kita kan, kita ada namanya MOU kan. MOU kita sama penyedia itu kan hanya peminjaman. Jadi itu nanti tergantung penerbitnya kan. Kalau beli langsung juga bisa kan, beli langsung ke Amazon atau ke publisher gitu. Tapi MOU yang kita lakukan dari perpustakaan dengan dengan kita bahkan mungkin nggak langsung ke publishernya, tapi ke penyedia layanannya itu kan hanya peminjaman. Jadi belum sampai ke situ. Mungkin next ke depannya bisa. ya kalau Dan beli sendiri kan mahal Bu. Artinya kalau kita beli gelondongan berapa orang di satu bisa di copyright kayak Office
apa Office to apa namanya Microsoft to Office itu kan Microsoft ya. satu bisa berpaket gitu kan. Kalau ini bisa nggak buku dijadikan seperti itu, jadi kita lebih murah per mahasiswa gitu loh Bu. Mungkin Boleh Pak, nanti diusulkan aja karena sebenarnya kita tiap tahun juga membuka usulan mahasiswa, tapi ya itu belum ada usulan kayak gitu. Jadi mungkin nanti diusulkan saja Pak karena kedepannya bisa di approve gitu ya. Oke, kita lanjut dulu ya nanti karena kita masih sampai ya ada Ya, lagi. paling mau saya tanya, kalau khusus yang ebook, kalau ebook itu memang boleh, semestinya bisa diakses sebebasnya atau ada juga limitnya untuk di situnya. 14 hari itu Pak, sama kalau buku sama Oh, jadi 14 hari nanti kembali kembali sendiri kalau ebook tuh. Jadi kalau ebook malah bebas denda karena kan dia nggak bisa diakses secara sistem sudah nggak bisa dibaca lagi, jadi harus pinjam lagi. jadi Jadi selama tidak eh, ada yang pinjam, ebook itu masih bisa dipinjam beda sama buku cetak ya dia harus kembali dulu. Gimana? jadi tetap 14 days ya, 14 days buat Hmm, apa limit. Oke, oke. iya. Alright, Oke, alright. kita lanjut ya. Oke, ini adalah beberapa contoh buku elektronik yang berbahasa Indonesia ada di buku Download Library. Dan selain ini ada Pusmaya juga. Kalau ini kan penerbitnya dari, bukan penerbit ya, penyedianya dari Kubuku. Ada Pusmaya juga, tapi teman-teman nanti too much information sih. Pakai ini aja dulu yang ada. Ini sudah banyak dan utamanya banyak pakai jurnal juga sih mahasiswa. Oke, ini jurnal ilmiah ya, jurnal ilmiah yang diterbitkan di UGM itu bisa jurnal.ugm.ac.id. Ini langsung juga bisa diakses. Kemudian di situ ada fitur pencarian yang apa namanya, ikonnya kaca pembesar gitu. Itu bisa langsung ketik kata kuncinya, di situ langsung bisa akses secara free karena memang semua pakai online journal system yang free access. Kemudian juga Google Scholar dan juga terindeks Sinta. Sinta.kemendikbud.ac.id kalau nggak salah. Tapi sampai hari ini saya mau akses Sinta masih maintenance, jadi masih belum bisa diakses. Tapi dari Google Scholar ini sudah rata-rata sudah terindeks Sinta. Hanya memang Sinta 1, Sinta Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4. Makin gede Sintanya, Sinta 4 makin kurang gitu. Jadi kalau bisa Sinta 1 gitu. Kemudian di selain di Google Scholar ada di ResearchGate. Jadi sumbernya banyak sekali yang bisa teman-teman manfaatkan. Adapun yang Scopus, Emerald, ProQuest dan sebagainya memang harus menggunakan akun email UGM. Nah, ini saya perlihatkan terlebih dahulu yang ini ya. Ini adalah beberapa akses dari EZ Proxy tadi. Jadi ada 1, 2, dan sampai berapa kita cek. Sampai sekitar 61. Biasanya yang untuk mahasiswa ekonomi dan bisnis ataupun di magister ya, magister itu kalau tidak EBSCO, ya di EBSCO di sini ya. EBSCO, terus kemudian Emerald, ada juga ProQuest, Sage, dan Scopus. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ini adalah database untuk jurnal. Adapun yang berisi data adalah Statista. Ini teman-teman juga bisa akses. Dan keuangan ini adalah Osiris. Nah, ini aksesnya nanti tersendiri ya. Osiris adalah data untuk keuangan seluruh dunia. Keuangan detail ya. Dari satu company, kemudian juga dari satu negara, itu ada di Osiris. Lebih detail lagi tentang data keuangan. Kemudian kita kembali ke sini. Oke. Nah, ini bedanya buku sama jurnal. Mungkin teman-teman sudah common ya, sudah tahu apa bedanya, tapi kita review bareng. Buku sama jurnal. Buku itu apa? Buku itu lebih luas ya, lebih luas membahas dalam satu tema. Misalnya dia marketing communication ya, dia akan membahas marketing communication dari A sampai Z. Kemudian kalau yang jurnal, scholarly article ataupun yang
artikel ilmiah itu lebih per chapter ya, ataupun bahkan per subjek yang dibahas. Jadi lebih lebih dalam, tapi dia hanya sekitar maksimal 20 halaman. Jadi dia tidak terlalu lengkap seperti buku. Tetapi dia lebih baru ya, currency-nya dia lebih lebih baru. eh, Kalau misalnya ada ditemukan sesuatu peristiwa ataupun ada hal-hal yang baru gitu, itu dibahasnya di jurnal. Kalau buku kan karena dia text time ya, menerbitkan satu buku itu mungkin lebih dari setahun gitu. Jadi dia agak lama, update-nya tuh agak lama dibandingkan dengan jurnal. Nah, adapun secara kontrolnya buku itu dari editor, walaupun editornya juga sudah ada expertnya. Tapi kalau eh, jurnal ilmiah, artikel ilmiah itu ada peer review. Jadi peer review yang tadi juga jadi pertanyaan di kuis ya, yang dia adalah sudah direview oleh expert. Tuh. Kemudian kalau buku bisa 200 sampai 300 page gitu ya, 300 halaman. Adapun jurnal itu 10 sampai 30, tapi jarang yang 30, maksimal 20 halaman. Jadi perbedaannya adalah itu. Apabila kita mau nulis tugas itu yang mana ya? Combine dua-duanya. Buku adalah untuk kepentingannya untuk teori. Untuk teori kan misalnya kita mengerjakan tugas kuliah ada satu kasus yang dibahas gitu ya. Kasus yang dibahas itu pasti butuh teori. Nah, teorinya itu ambil dari buku. Adapun cara membahas, menganalisis kasusnya itu dari jurnal. Jadi memang fungsinya sendiri-sendiri. Nah, struktur jurnal itu akan seperti ini, baik jurnal internasional maupun jurnal nasional. Ada judul, ada abstrak, kemudian di bawah judul itu biasanya ada penulis, ada writernya sekitar 2, 3, atau 4. Jurnal itu tidak pernah ataupun jarang sekali ditulis sendiri. Pasti dia ditulis 2 atau 3, jadi afiliasi yang sama gitu ya. Jadi jurnalnya ditulis oleh 2 atau 3 orang. Kemudian di bawahnya ada abstrak, dan abstrak ini adalah merupakan intisari dari seluruh jurnal. Jadi ketika kita akan memilih jurnal mana yang akan kita akses, jurnal mana yang akan kita gunakan, nah itu pilihlah yang dari abstrak ini. Dari abstrak ini sudah apa ya, sudah merupakan intisarinya, jadi tidak perlu full text-nya. Itu pada saat filtering awal ya. Nanti setelah jurnal itu kita pilih, misalnya ada 10 jurnal yang akan kita jadikan referensi mata kuliah, baru kita baca keseluruhan. Kemudian di awal itu ada introduction, ataupun bahasa Indonesia itu ada pendahuluan ya. Di situ ada literatur review-nya. Apa namanya? Teori-teori apa saja yang dipakai untuk jurnal ini, untuk artikel ini. Kemudian setelah itu ada metodologi dan hasil ya, method and result, dan juga ada pembahasan dan kesimpulan, referensinya apa. Nah, ini struktur jurnalnya akan seperti ini, baik dari nasional maupun internasional akan sama. Jadi teman-teman ke judul dulu, kemudian abstrak. Setelah abstrak bisa langsung ke kesimpulan juga. Apakah kesimpulan itu menjawab dari judul? Karena dia harus nyambung. Judulnya apa, kesimpulannya apa, dia harus nyambung. Jadi tidak menghabiskan waktu langsung semua dibaca full. Kemudian strategi penelusurannya seperti apa ya? Pertama, tentukan informasi yang ingin dicari. Apakah informasi yang dicari itu? Nanti akan lebih lanjut kita bahas. Kemudian putuskan kemana harus mencari, decide. Kemudian kembangkan strateginya, dan yang terakhir adalah simpan hasil pencarian. Nah, ini untuk define ya. Jadi pertama harus memahami topik atau pertanyaan dengan jelas ya. Ini kaitannya sama tugas kuliah. Biasanya ada tugas kuliah, disuruh ngapain, disuruh analisis, ada kasus gitu ya. Ada kasus atau ada satu yang harus dibahas, kemudian kita pahami dulu topiknya tentang apa. Kemudian kata kunci dari topik tersebut. Dan setelah itu informasi yang dibutuhkan apa? Apakah teori? Tadi kalau teori itu kan ambil dari buku. Kemudian yang kedua, apakah data? Biasanya tugas kuliah nggak mungkin hanya teori dan analisis, pasti butuh data juga. Nah, datanya bisa dari statistik, dari
statista tadi dari laporan industri, laporan perusahaan, dan sebagainya. Kemudian adalah modelnya apakah studi kasus atau dan sebagainya gitu ya. Kita definisikan dulu di awal. Tuh. Nah, contohnya tugas ini pengaruh digital marketing terhadap brand awareness di industri F&B. Maka kata kuncinya digital marketing, brand awareness, food and beverage industry. Jadi kita tentukan tuh kata kuncinya. Kemudian di proses berikutnya adalah carinya kemana. Yang pertama di database akademik yang dilanggan tadi ya, bisa ProQuest, EBSCO, Emerald. Kemudian laporan industri ataupun company report juga bisa di Statista dan sebagainya. Kalau sumbernya mau dari buku, bisa lihat katalog perpus. Kalau sumbernya mau repositori, mungkin tugas ini pernah dibahas secara mendetail oleh mahasiswa yang sudah lulus. Kita lihatnya di repositori, tesis dan disertasi terdahulu. Jangan akses skripsi ya, skripsikan untuk S1. Jadi kalau S2 itu di atasnya, kalau nggak tesis ya disertasi. Jadi lebih pembahasannya akan lebih mendalam. Nah, ini statista. Nah, statista itu adalah laporan statistik data pasar. Jadi eh, ada ribuan data di situ tergantung kata kunci yang kita cari. Nah, manfaatnya selain mendapatkan data terkini, ada data industri dan juga itu nanti untuk mendukung tugas kuliah itu tidak hanya apa ya, tidak hanya kata-kata omong kosong, tapi ada datanya, data statistik seperti ini, sehingga menghasilkan analisis dan kesimpulan seperti ini. Ada datanya. Nah, ini adalah contoh data yang saya ambil dari Statista ya. Nanti ini pakai akun email UGM memang. Data Statista tentang social media usage. Nah, di sini terlihat ada grafik dari Facebook, kemudian ada Instagram, LinkedIn, Douyin, dan sebagainya. Di situ ada datanya. Dan bisa kita setting per negara, bisa kita setting secara global, bisa setting secara tahun juga. Jadi ini data global. Dan data berikutnya, nah kalau tadi kan berdasarkan brand sosial media ya, dan sekarang berdasarkan usia. Nah ini juga menyediakan seperti itu untuk lintas generasi ya, ada milenial, baby boomer, generasi dan sebagainya di situ juga tersedia datanya. Jadi eh, tugas kuliah teman-teman akan lebih lengkap kalau ada datanya. Selain ini, dari mana sih kalau kaitannya sosial media juga bisa WA sosial, baik dari AC apa ya, Asosiasi Jasa Internet Indonesia itu juga kita bisa minta datanya. Jadi pastikan tugas kuliah itu juga ada data statistiknya kalau bisa atau data-data eh, perusahaan. Dia akan lebih lengkap tugasnya. Nah, ini untuk develop tadi ya. Setelah kita mencari, sorry, kembali lagi. Sorry. Nah, develop tadi. Kita gunakan teknik pencarian Boolean operator, and or not. Nah, and itu kan untuk mempersempit hasil pencarian, jadi exactly gitu ya. Digital marketing and TikTok misalnya. Kan digital marketing and awareness, digital marketing dan apa. Tapi kalau hanya digital marketing kita ketik saja gitu, hasil pencariannya akan luas dan akan menghabiskan waktu. Jadi kita lebih mempersempit. Atau bisa pengecualian ya, marketing not tourism misalnya seperti itu. Atau kita kasih question marks untuk frase yang tepat waktu ya, brand awareness gitu ya. Kasih tanda kutip karena biar exactly seperti itu yang kita mau hasilnya. Jadi bukan brand apa, brand awareness tentang apa gitu. Jadi kita exactly kata-katanya tepat, nanti hasil pencarian juga akan tepat mengandung dua kata itu, brand awareness. Kemudian jangan lupa filter juga di tahun terbit, tipe dokumen, dan juga bidang studi. Jadi kenapa ini penting? Karena ada tugas kuliah ataupun untuk tesis ya, tidak hanya tugas kuliah adalah kalau jurnal itu 5 atau 3 tahun terakhir, jadi yang benar-benar terbaru. Kalau buku 10 tahun terakhir, jadi jangan sampai lebih lama dari itu. Kecuali memang tidak ada buku ya, tidak ada teori lagi, teori yang sangat lama di tahun lebih dari 10 tahun. Tapi kayaknya jarang teori itu kan juga update.
Jadi kalau buku usahakan 10 atau 5 tahun terakhir, jurnal 5 sampai 3 tahun terakhir. Jadi difilter di awal. Jadi kita akan dapat yang terbaru. Kemudian menyimpan. Nah, menyimpan itu bisa mendownload, mengunduh dalam artikel PDF, dan kemudian disimpan dalam manajemen referensi seperti Mendeley atau Zotero. Ini teman-teman harus sudah familiar ya. Dari awal sudah memasang manajemen reference, manajemen citasi, Mendeley atau Zotero. Pertanyaannya kan sekarang gini, mudah mana sih gitu. Sebenarnya semuanya mudah, hanya masing-masing ada fitur unggulannya. Jadi silakan aja digunakan salah satunya. Jadi kalau S1-nya belum pakai, sekarang mulai deh pakai, mulai pasang. Karena ini akan memudahkan untuk penulisan daftar pustaka. Adapun yang eh, apa namanya subject management, bisnis, ekonomi itu biasanya pakai EPE style. Kalaupun yang lain yang hukum itu kalau nggak salah pakai Chicago itu. Dan kalau masih 10 itu 10 daftar pustaka yang kita pakai itu masih bisa manual. Tapi kalau sudah lebih dari 20, sudah lebih dari 30, nah itu kita akan ini ya. Ini saya ambil dari kata-kata siapa, kemudian ini tahun berapa. Nanti kalau kita manual itu akan uh, banyak yang salah. Nah, ini adalah manajemen referensinya, bisa dipilih dan saya akan mempraktekannya penggunaan dari Mendeley dan Zotero ini. Kalau mengunduh silahkan nanti mengunduh sendiri, kan tinggal di mendeley.org ya. Kalau mendeley.com ya. Mendeley.com, zotero.org dan nanti bisa juga datang ataupun private sesi karena kalau saya juga menginstal sekarang itu akan lama. Jadi kita langsung cara penggunaannya. Bagi yang sudah terbiasa, silakan juga berbagi ke teman-temannya cara penggunaannya. Dan ini adalah uh, Mendeley ya. Mendeley di Word saya ada 2 yang saya pasang. Mendeley ini apa namanya ikonnya ataupun simbolnya M, terus ada putih ini, terus ada tulisannya Mendeley Slide. Di bagian reference, ini kan Word ya. Saya pakai MS Word, di reference ini sudah ada Mendeley. Adapun Zotero di sini, Zotero itu ada di dia ada apanya ada tulisannya Zotero sendiri, jadi dia nggak masuk ke reference. Ada juga mahasiswa yang pakai reference dari Word, dari Word-nya sendiri ada, nggak usah perlu install, nggak usah perlu apa namanya, nggak pakai dari aplikasi luar, pakai yang tersedia di Word juga ada. Hanya memang dia terbatas ya, terbatas dan fitur-fitur kayak alih bahasa gitu nggak ada. Nah, ini saya contohkan dari Mendeley dulu ya. Saya sudah punya ini, saya lebih panjang lagi. Saya sudah punya, apa namanya, sudah punya satu alinea ini tentang sosial media habit. Dan ini saya kutip misalnya karena di ini ya, Mendeley site ini sudah saya klik. Misalnya ini saya kutip dari mana ya? Dari media. Oh, ternyata cuma satu. Oke, dari sini. Ini saya kutip dari ini, misalnya insert citation. Kemudian ini saya kutip dari, kurang jelas nggak ya? Nah, ini saya kutip dari ini. Oke, insert citation. Ini saya kutip dari, ini pakai Mendeley ya, social media network, insert citation. Dan yang terakhir ini, role themes ini saya kutip dari sini, insert citation. Ini kan tinggal setelah itu daftar pustaka. Ini tinggal kita klik di sini, insert bibliografi. Di sini sudah tertulis bibliografinya secara otomatis. Di sini juga ada setting change apa namanya untuk citation style-nya ya, karena ini pakai EPA. Kalau kita ganti dengan IAE ini akan beda. Nah, ini akan ada huruf 1, 2, 3. Tapi biasanya yang ekonomi itu menggunakan EPA. EPA, 7 edition.
Nah, ini dengan Mendeley. Hal yang sama, saya akan menggunakan Zotero di sini ya. Saya akan menggunakan Zotero. Ini Zotero-nya sudah saya buka. Ini Zotero, aplikasi untuk manajemen referensi karena saya sudah banyak sekali menulis, baik tugas kuliah maupun tulisan di publikasi jurnal. Jadi isinya ini banyak. Kalau ini ada macam-macam. Nah, ini saya akan isi yang dari Zotero karena saya sudah eh, juga menginstal Zotero. Ini oke. Nah, di sini ada pilihan nih, mau EPE, mau Chicago, dan sebagainya ada seperti ini. Dan di language ini bisa bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Bedanya, kalau bahasa Indonesia nanti penulisnya lebih dari satu, dia DKK. Tapi kalau bahasa Inggris, at all. Bedanya di situ. Jadi perhatikan instruksi dari dosen, dia maunya dosen ataupun di buku panduan, apakah harus at all atau DKK. Di situ buku panduan itu nomor satu yang harus dibaca ya sebelum tugas-tugas dan sebagainya. Oke, kita kan pakai ETS kan. Kita tinggal oke saja. Ini pakai bahasa Inggris dulu deh. Oke, ini uh, citation-nya saya ambil dari sini, misalnya advertising sini. Oke, hampir sama kan dengan apa namanya? Hampir sama dengan Mendeley. Kemudian yang ini di sini. Oke, ini insert citation lagi. Oke, dan berikutnya insert citation. Hampir sama, kemudian tinggal daftar pustaka atau reference gitu ya. Kalau teman-teman bikin referensi apabila teman-teman menggunakan bahasa Inggris mengerjakan tugasnya. Di sini tinggal add bibliografi, jadi sudah langsung. Nah, di Zotero ini ada namanya insert note. Jadi note gini, sebentar. Nah, jadi di Zotero ada insert gambar, ada fitur itu yang di Mendeley nggak ada. Dan fitur gambarnya itu sudah include sama citation-nya di sini. Jadi sudah ada citation-nya. Kita cek di sini, sudah ya. Bedanya di situ. Adapun teman-teman mau pakai yang mana, pilih aja salah satu kalau sekarang ya. Kalau saya karena memang itu saya gunakan daily, jadi saya gunakan sehari-hari, jadi saya memilih dua-duanya. Oke, kita kembali ke sini. Dan berikutnya adalah, nah sudah sudah selesai. Jadi itu tadi cara penggunaan manajemen reference. Adapun yang akan kontak ke perpustakaan silakan bisa di melalui WhatsApp. Nanti akan ada admin namanya Luna, kemudian melalui email dan juga Instagram. Dan Instagramnya @ugm.jakarta dan juga ada akun YouTube. Silahkan nanti bisa habis ini ingin private sesi, teman-teman bisa kontak ke Instagram ataupun ke email. Ya, ada yang raise hand, silakan. Tadi siapa ya? Ada yang raise hand, silakan. Ya Bu, izin saya Bu Ibu. Atau Mas Pak Gani dulu saja kayaknya yang tadi ngangkat duluan, monggo Pak Gani. Terima kasih Ya, Pak. silakan. Mas, saya nggak terlihat dari sini. Oke, silakan Pak Gani. Ya Ibu, selamat pagi rekan-rekan juga. Terima kasih atas kesempatannya Bu Nova. Ada pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, karena kita eh, tugas akhir dan eh, resultnya kita di kuliah magister adalah tesis Bersama ya. ini. Eh, ini sangat penting sekali ya. Apa namanya? Pemateri ini. Jadi saya mau nanya berapa jurnal yang valid untuk penulisan tesis ya Bu ya? Maksudnya semakin banyakkah lebih bagus atau semakin kecil jumlahnya itu semakin bagus? Dan yang kedua, gimana kita caranya ngindari plagiarisme ya? Maksud saya
kita sama kuliah di FEB, commonly pasti jurnalnya sama gitu loh. Maksudnya dalam satu misalkan konsentrasi tertentu, misalkan finance gitu, kita semua hampir sama lah menggunakan jurnal dan buku yang sama gitu. Itu aja pertanyaan. Oke, Terima kasih. baik. Saya juga sambil share screen juga ya untuk menjawab pertanyaannya. Yang pertama adalah bagaimana menentukan jurnal yang akan digunakan. Apakah berdasarkan jumlah atau apa gitu ya. Ya, Bu. Jadi Betul. sebenarnya dibanding dengan jumlah itu adalah kredibilitas jurnal ataupun ranking jurnal. Nah, itu uh, akan lebih bisa di ini ya. Sebentar, ini kenapa belum? Ini udah kelihatan ya? Oke. Saya cara ngecek ranking jurnal di Imago GR ini ya. Ini cara ngecek ranking jurnal. Misalnya jurnal tentang manajemen. Oke. Kita cek aja di sini. Academic Management Journal. Nah, misalnya kita menemukan jurnal ini, kita cek dulu ranking berapa. Dia ada Q1, artinya apa? Jurnalnya kualitasnya bagus. Q1. Q2, Q3, dan sebagainya itu masih bisa dipakai sampai maksimal Q3. Jadi kita cek dulu. Nah, ini kan hijau semua. Dan yang di sini ada fiturnya lah, ada apa namanya performa jurnalnya. Tapi daripada teman-teman sampai baca sampai bawah itu kan enggak juga ini. Nah, ini aja perhatikan ini Q berapa. Kalau memang Q1 ya itu dipakai. Kalau jumlah saya rasa enggak ya, makin sedikit atau makin banyak tergantung itu relate enggak sama yang dibahas ataupun kedalaman analisis. Nah, analisis itu yang dibutuhkan. Bisa saja hanya sekitar 3 atau 4 tapi analisisnya mendalam. Tapi begitu yang 10 hanya mencuplik saja. Artinya dia nggak ada analisisnya, nggak ada proses mereview jurnalnya. Jadi hanya fotokopi pendapat A, B, C. Udah, gitu aja. Jadi yang akan menentukan itu kualitasnya adalah sedalam apa Anda menganalisis. Menganalisis ataupun mereview dari jurnal. Jadi bukan di fotokopi jurnalnya pendapat A, B, C. Tapi ada proses Anda menjahit gitu kan. Ibaratnya menjahit baju. Nah, ini jadi sebuah baju jadi. Tapi kalau Anda memfotokopi, Anda cuman dapatnya apa? Lengan semua. Jadi ketika dibaca lagi itu udah nggak nggak ada ini, nggak ada maknanya, nggak ada ini. Cara bagaimana mengetahui itu apa ya? Jurnalnya itu terbaca dengan enak. Yang pertama, baca di hari berikutnya, jangan di hari ini. Karena di hari ini pasti akan, orang Sunda bilangnya pabelit gitu ya, akan ruwet gitu. Merasa sudah oke gitu. Tapi begitu di hari berikutnya kita baca dalam posisi fresh, itu akan terlihat kok. Tulisan kita enak dibaca. Tulisan kita mudah dibaca orang lain. Atau cara kedua ya, teman Anda suruh baca. Itu kalau mau. Jadi itu cara menentukannya adalah dengan ranking jurnalnya. Kredibilitas publishernya. Kalau dari jurnal Indonesia kan publishernya ya universitas-universitas ya UGM, UI dan sebagainya. Kita bisa ngecek dari situ. Kemudian yang kedua bagaimana cara menghindari plagiarisme. Sebenarnya Turnitin itu tidak untuk menghakimi, mengejudge bahwa seseorang itu plagiat atau tidak. Karena itu hanya kemiripan kata. Kan kita bisa aja memiliki pendapat yang mirip kan. A, B, C itu memiliki pendapat yang mirip. Ini salah satu yang bisa dilakukan adalah menggunakan kata-kata sendiri. Meskipun itu teori. Jadi berdasarkan pendapat dari sesuai atau menurut pendapat dari Kotler bahwa marketing itu, jadi itu bahasakan dengan bahasa sendiri. Kalau bahasa sendiri itu pasti akan beda dengan orang lain. Boleh teori yang diambil sama, tetapi satu bahasanya bahasa sendiri. Kalaupun Anda mau pakai ChatGPT atau apa, bisa itu sekedar membantu, memparafrase, tetapi akan kelihatan itu bahasanya robot. Jadi
hanya membantu aja kita ketika sudah buntu ini gimana ya parafrasenya, ini gimana cara mengalih bahasakan eh, yang kira-kira bisa enak dibaca. Nah, dari ChatGPT, misalnya mau ChatGPT, mau aplikasi yang lain kan banyak sekarang untuk parafrase. Itu dibaca dulu, terus ini dibahasakan sendiri. Jadi jangan langsung copy paste. Atau cara kedua, selain dibahasakan dengan bahasa sendiri, cara kedua adalah ketika membaca jurnal, buku, jangan langsung kita ngetik di laptop. Tapi pakai media lain dulu. Bisa catat manual, buku, pakai iPad atau pakai media lain. Nah, dari media lain itu kan kita hanya menyimpan pokok pikiran saja ya. Kita belajar lagi bahasa Indonesia. Pokok pikiran dari satu alinea. Misalnya alinea ini, pokok pikirannya ini ya. Itu yang kita salin dari eh, kertas catatan kita. Ketika kita mau ngetik lagi pakai laptop, kertas catatan itu yang kita baca, bukan jurnalnya. Jadi jurnalnya sudah kita sarikan di media lain, baru media tersebut yang akan kita pakai untuk nulis. Karena kalau kita langsung dari jurnal, apalagi tesis, pasti bahasanya akan sama. Apalagi kita ngetik gini kan, ngetik di depannya sudah kata-katanya akan terpengaruh atau terinfluence kata-kata yang kita kutip. Jadi pakailah media lain, eh, tulisan tangan, mau pakai iPad, whatever gitu yang teman-teman bisa. Itu sih Mas untuk Baik, Bu Nova, mana? terima kasih jawabannya. Ya, silakan Izin yang lain. saya Bu ya, izin bertanya Bu Ya Nova, boleh. terkait dengan Ibu menggunakan dua tools untuk mengutip ini kan ada Zotaro sama Mendeley tadi ya. Ya. Itu kan tadi ada proses pemilihan kayak gaya cara format mensitasinya ya. Gaya sitasi ya. Nah itu dalam suatu karya ilmiah kita menggunakan dua gaya bisa nggak sih gitu? Maksudnya biar agak variatif paragrafnya atau harus konsisten gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ada Bu, ini tadi mungkin materinya Pak Kailani, mungkin Ibu mungkin bisa menjawab atau Pak Kailani juga di aplikasi yang di langgan UGM yang mahasiswa bisa akses di perpustakaan itu di SPSS itu di daftarnya itu diberikan keterangan prosedur permintaan. Nah, ini maksudnya reservasi komputernya untuk kita pakai atau apa permintaan untuk diinstal di komputer perpustakaan itu gitu ya Bu ya, maksudnya apa sih itu? Ya, terima kasih Bu. Oke, untuk pertama lihat dari buku panduan. Buku panduan tesis, kalau misalnya untuk tesis ya, buku panduan tesis itu dia menggunakan menggunakan apa? Menggunakan citation apa? Itu pasti akan konsisten dari awal sampai akhir. Tuh. Yang kedua, menggunakan ya aturan dari dosen. Misalnya dosen dia tidak menggunakan atau tidak memakai citasi tertentu, pokoknya sesuai pedoman tesis atau sesuai pedoman akademik dan sebagainya. Nah, ikuti aturannya itu aja. Jadi konsisten karena eh, kalau tidak konsisten juga akan, kalau manual sih bisa, tapi kalau secara secara apa namanya ya, secara sistem nggak bisa dia. Yang pertama pakai gaya ini, yang kedua pakai ini, nanti akan crash. Jadi sebaiknya konsisten. Karena dosen nggak, itu yang dilihat pertama ya, lihat pertama apa konsistensinya itu. Kemudian yang kedua, pemakaian SPSS ini adalah ini terjadwal, bisa mengajukan tetapi melalui akademik ataupun dari prodi ke DTI, jadi Direktorat Teknologi Informasi UGM. Nanti akan ada penjadwalan dan kapan. Ini prosesnya dari akademik, Mas. Dari akademik mengirimkan jadwal penggunaan. Karena UGM hanya melanggan sekitar 100 akun, jadi tidak semua mahasiswa dapat. Jadi 100 akun dibagi ke seluruh sivitas akademika UGM. Nah, otomatis cara penggunaannya diatur. Salah satunya adalah dengan dari permintaan dari prodi. Jadi melalui prodi berkirim surat ke DTI, ada jadwal kuliah yang menggunakan SPSS. Setelah itu baru menggunakan Labcom, biasanya di Labcom, jadi tidak di komputer mahasiswa tapi di Labcom. Kalau secara prosedurnya seperti itu. Adapun
Pelaksanaannya nanti bisa diskusi dengan akademik, mungkin jadi dari satu ketua kelasnya ya, ataupun dari dosennya, karena kan harus ada dosennya juga kan, itu harus ada mata kuliah, jadi tidak setiap saat kita akses, tapi ada mata kuliah yang memang mendukung penggunaan. Itu Mas. Nah, Terima kasih, Bu. siapa ya? Yang lain? Ya, Kalau izin sudah tidak bertanya, ada, Bu. halo, masih ada? Iya, izin bertanya. Ada dua Oke, silakan pertanyaan, Bu. Mas Adi Waseso. Saya Adi dari SMBA 51. Bu, terkait dengan website kubuku.id tadi, itu kan kita diminta untuk memasukkan email atau akun ya. Itu nanti mekanisme pendaftaran akunnya seperti apa? Atau kita harus secara pribadi memang membuat akun tersebut. Nah, yang kedua, terkait dengan apa namanya, mungkin ke Pak Kailani kali ya pertanyaannya. Saya mencoba login SSO email UGM tadi Bu, namun terangannya invalid email address. Nah, tadi saya juga sudah tanyakan ke melalui WhatsApp ke DTI UGM, namun belum merespon. Mungkin bisa ada pencerahan Bu. Terima kasih. Yang pertama kalau dari buku tadi ya, yang dari library, yang dimiliki oleh Perpustakaan UGM Kampus Jakarta, tinggal mendownload, memasang, nanti langsung aja ikutin step-stepnya di situ. Langsung, sepertinya langsung dia kayak ngisi username, password, seperti itu. Tapi dicoba aja sih Mas, dicoba nanti biasanya ada notifikasi email ke admin. Nah, dari admin baru approval. Sesimpel itu sih kalau yang buku yang apa namanya library tadi. Tapi kalau yang e-book dari perpustakaan UGM memang harus memiliki email perpustakaan dulu yang dilanggan. Jadi dua ya, yang satu e-book yang dimiliki perpustakaan UGM Kampus Jakarta, yang kedua e-book yang dilanggan oleh pusat. Jadi yang dilanggan pusat tadi harus memiliki akses dulu di email UGM. Linknya tadi sudah saya bagi ya untuk ebook yang dilanggan. Mas, untuk Mas Kela nih, silakan bisa menginformasikan akun SSO. Baik, Mas Adi. Terkait akun SSO tadi sudah saya terangkan. Untuk akun SSO, teman-teman yang masih matrikular memang belum bisa mendapatkan akun SSO. Bisa unlock semua fasilitas itu nanti setelah masuk ke semester 1. Gitu. Jadi teman-teman yang mau mencoba mengaktifkan layanan akun layanan SSO yang tadi saya terangkan dari portal Simper itu memang belum ada, tetapi nanti apabila sudah masuk ke semester 1 itu bisa dilakukan. Oke. Begitu Mas Adi ya. Ya, terima kasih. Silakan Mbak Oke, Nova. ya makasih Mas Kalani dan Mas Adi. Mungkin ada yang belum terjawab di sini bisa kontak tadi ya, kontak perpustakaan atau bisa langsung datang ke perpustakaan di jam kerja. Kalau Mas Kalani tadi juga sudah ada kontaknya. Jadi mungkin tidak semua bisa di spill di sini karena keterbatasan waktu. Jadi silahkan yang mau secara private sesi, tapi memang maksimal 6 orang. Kalau satu kelas itu nggak efektif. Maksimal maksimal yang grup itu 6 orang. Jadi nanti silahkan. Oke, mau Bu cara Nova. pasang Zotero. Ya, gimana Mas? Boleh satu Ada lagi Bu. namanya. Oh, Mas Ivan, silahkan. Ya. Nah, kalau untuk sumber Bu ya, misalnya kita ada ngambil di luar UGM sumbernya, itu selalu perlu kita evaluasi nggak Bu untuk kualitas sumbernya gitu. Terus sumber ini bisa evaluasi atau dites lewat apa gitu Bu. Mungkin ada gitu tuh. Terus kalau plagiarism mungkin nanti siang Bu ya, plagiarism itu ya. Iya, dosen itu. Oke, paling satu lagi nih Dan Bu, ini lebih ada tips nggak dari Bu Nova? Misalnya nih kita punya banyak literatur gitu kan, terus kita melakukan literatur review banyak gitu. Ini teknik literatur review ini ada trik khusus nggak Bu dari Ibu supaya kita tuh nggak terlalu pusing gitu kalau banyak literatur. Oke.
Yang pertama, sumber dari luar UGM. Sebenarnya sumber dari luar UGM satu adalah kita perhatikan kalau jurnalnya tadi kita cek di ranking jurnal. Pastikan Q1 sampai Q3. Q1, Q2, Q3. Itu secara simpel ya. Simago JR apa ya tadi? Pokoknya ketika aja Simago. Kemudian yang kedua adalah dari sumber publishernya. Kalau kayak McGraw-Hill, kemudian dari publisher yang ini siapa ya, saya lupa. Itu kan sudah pasti kredibel. Atau sumber dari perpustakaan nasional. Itu udah paling yang bisa dipakai ya. Kalau misalnya di UGM belum bisa akses, nah Bapak bisa akses perpustakaan nasional. Itu perpustakaan nasional juga tersedia resources yang amat sangat banyak. Itu sudah melalui proses kurasi. Nah, cara kurasinya tuh ya itu sumber yang dilanggan oleh perpustakaan itu pasti sudah melalui proses kurasi. Makanya gitu. Misalnya kalau ya udah akhirnya menemukannya dari Google Scholar. Nah, Google Scholar misalnya menemukan jurnal, kalau jurnal nasional itu di Sinta nanti. Ketik aja Sinta atau biasanya website utama jurnal itu sudah tercantum kok Sinta berapa. Soalnya kayak gini jurnalnya IJP ya, sama IJP. Ntar saya share screen dulu IJP. Nah, ini Gajah Mada jurnal ini. Ini kan jurnal yang diterbitkan oleh manajemen UGM. Ini sudah ada di Q3 gitu kan. Jadi di website utama jurnalnya sendiri sudah ada tercantum ini. Dan ini terindeks kerjasamanya dengan Elsevier, Web of Science, sudah terindeks di sini, itu jurnalnya kredibel. Gitu. Itu, Pak. Jadi bisa saja dia apa namanya ketika kita googling di Google Scholar ya, googlingnya bukan di Google biasa, di Google Scholar. Setelah itu kita menuju halaman utama jurnalnya. Biasanya di utama itu sudah ada kayak gini nih. Oh, dia secara terindeks internasional atau secara nasional dia eh, apa namanya sudah Sinta berapa gitu. Tuh, Pak. Jadi di website utama jurnalnya kalau Sintanya juga pastikan Sinta 1, 2, 3. Jadi tidak jangan Sinta 4 atau 5. Ini kan kalau ini Q3 ini international indexing ya. Ini kalau yang nasional adalah Sinta. Kebetulan saya mau mempraktekkan tuh Sintanya lagi nggak bisa diakses. Jadi ya, di sini biasanya di website utama jurnalnya, di home itu ya, kita langsung home gitu, sudah terpampang kok ini Q berapa, terus ini Sinta berapa. Maksimal 3 ya, jangan 4, jangan 5 dan sebagainya. Karena makin gede bukan berarti makin bagus. Jadi rankingnya makin rendah. Intinya seperti itu. Itu Pak jawabannya. Ada yang belum terjawab Pak ya? Sudah semua sepertinya ya Pak ya? Oke. Iya, kayak ada yang belum terjawab ya Pak? Atau sudah semua? Ya Bu, yang tentang jurnal review, Bu. Jurnal review. Oh iya, Kalau cara mereview. Cara mereview adalah yang cepat. Pertama, yang dibutuhkan tadi cara define, harus decide tadi, ada proses itu. Jadi dari sisi jurnalnya sendiri, kemudian dari sisi judulnya, kemudian yang dibutuhkan apa? Apakah data atau teori atau apa? Jadi dari jurnalnya sendiri, judul itu sudah menggambarkan isi. Kayak judul jurnalnya Survey of bla bla bla. Nah, itu isi jurnalnya kan tentang survei, tentang data-data survei. Atau jurnal dengan judul Literature Review of. Nah,
Kalau jurnal dengan judul literatur review berarti dia mengumpulkan teori-teori, mengumpulkan. Jadi makanya tergantung kebutuhannya apa. Misalnya kayak butuh tentang project, manajemen proyek gitu. Manajemen proyek. Jadi ada jurnal judulnya Literatur Review of Management Project. Project Management. Nah, dia akan mengumpulkan teori-teori tentang project management. Jadi kita cukup mengakses dari jurnal yang pakai judul literatur review. Jadi biar dia yang mereview, kita mengakses itu aja. Kayak gitu, Pak. Jadi ada itu nanti kayaknya lebih detail di sesi yang menjelang tesis ya. Jadi ada kata-kata kunci tertentu yang akan membuat kita efektif dalam mencari. Di situ di kata kunci. Tidak hanya dari sisi subjek tadi, eh, marketing apa digital marketing pakai tanda kutip itu tadi salah satu aja. Cara yang lain adalah dari sisi judulnya jurnal. Literatur review of, survey of. Jadi jurnal itu memiliki kata kunci tertentu yang itu akan sesuai dengan match dengan kebutuhan kita. Pak nanti akan lebih detail di private sesi ataupun di seri kedua literatur library skill. Itu sih Pak. Karena itu akan nanti saya akan tunjukkan, oh ini loh tipe-tipe jurnal seperti ini. Sekarang waktunya terbatas. Terus ini. Oke, ini ada minta eh, share link. Oke, nanti saya kirim ke akademik untuk materinya. Ada lagi? Do you have any question? Mungkin yang kayaknya yang foreign student juga sudah belajar bahasa Indonesia ya. Pakai bahasa Indonesia aja. Oke, terima kasih. Jika sudah tidak Bu, ada, izin Bu. oke, silakan Pak Adianto. Bu, yang elok tadi itu saya nyoba utak-atik ya Bu ya. Itu ada eh, mungkin cara mendapatkan akses buku ya Bu ya. Nah itu Mm-mm. dia meminta keyword ya Bu. Itu isinya apa ya Bu ya? Keyword kode. Yes, betul. Kode kalau elok bisa dijawab Mas Kailani. Silakan Mas Kailani. Eh, baik Mas Adi, kalau untuk kalau mau mendaftar dari luar, setahu saya menggunakan selain non email UGM atau email UGM berstatus alumni itu tidak akan bisa karena elok itu diperuntukkan hanya untuk mahasiswa aktif. Jadi kalau eh sorry tadi mungkin Mas Adi tadi yang email UGM tapi alumni itu ya. Nah, Bukan kalau Pak. memang misalnya statusnya tadi Nah, alumni atau dari luar itu nggak akan bisa nggak akan bisa masuk ke layanan itu begitu. saya saya nyoba masuk dengan alamat Gmail Pak. Itu bisa. Cuman nah ini ada menarik nih. Ada dapat akses untuk buku. Hanya memang dia membutuhkan apa namanya enrollment key. Nah, itu saya belum tahu itu, Pak. Jadi ada sebuah Nah, akses buku marketing strategi and analisis itu loh, Pak. kalau enrollment key itu biasanya dari dosen pengampu yang bisa memberikannya, Pak. Jadi Oke. pada saat akan dimulai satu mata kuliah tertentu, dosen tersebut menggunakan elok, nanti eh, tim-tim yang dimasukkan ke situ atau mahasiswa yang masuk ke enroll apa course tersebut itu bisa mengakses setelah mendapatkan enrollment key dan itu biasanya yang meng-share itu dari dosennya. Kalau belum belum di-share dari itu memang nggak bakal bisa masuk. Jelas, Pak. Jelas. Jelas. Baik. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Silakan, Mbak Nova. Ya, Mas Kelani, terima kasih. Ada Pak Latif, silakan. Iya, terima kasih Bu Nova. Bu, Sebelum kita eh, tutup. yang tadi berkaitan dengan ketika kita mengutip apa namanya teori atau apapun itu ya dari dari referensi kita, misal eh, kita sarikan dulu, kemudian baru kita bahasakan bahasa versi kita gitu. Untuk menurunkan similarity dari ketika nanti ada pengecekan gitu Bu ya. Nah, kalau yang trik seperti itu
apakah dibolehkan Bu? Kan kadang kan teori itu kadang kita harus ambil bulat-bulat teksnya Bu ya, atau yang tadi boleh boleh kita sarikan versi kita gitu. Karena khawatirnya kalau versi kita bisa jadi ada interpretasi yang berbeda ketika kita menyajikan versi kita gitu. Gitu saja, Bu. Terima kasih. Ya, baik. Kasih, Pak. Untuk yang bisa diambil secara bulat, kata-katanya persis itu undang-undang. Yang itu tidak bisa kita, apa namanya, bisa kita alih bahasakan. Tetapi bisa saja caranya misalnya dari mahasiswa hukum itu undang-undang pun disuruh menginterpretasikan berdasarkan ahli siapa gitu kan, berdasarkan ahli ini, undang-undang ini, tersangka ini melanggar undang-undang ini nomor sekian uh, pada pasal ini misalnya seperti itu. Adapun yang subjek lain seperti ekonomi, manajemen, bisnis itu adalah silakan dibahasakan dengan sendiri. Kalau kita baca uh, artikel jurnal ataupun tesis itu rata-rata pada pakai kata sendiri, tetapi dia merangkum dari 3 atau 2 pendapat. Misalnya marketing dari Kotler, dari sini, dari saya lupa lagi marketing tokohnya siapa. Dari 4 tokoh misalnya, dari 4 tokoh A mengatakan ini, tidak secara letterlek kita kutip ya, mengatakan seperti ini, yang kedua seperti ini, yang ketiga ini, yang keempat ini. Dari 4 itu kita merangkum menjadi sebuah analisis baru, sebuah kata-kata baru. Berdasarkan pendapat dari A, B, dan C bahwa manajemen proyek adalah bla 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 bla. Jadi kita yang menjahit sendiri menjadi sebuah baju baru. Jadi dari beberapa teori kita jahit seperti itu. Memang apakah nanti akan interpretasi baru? Ya memang disitulah letak gap penelitian. Memang ada harus hal yang baru. Nanti apalagi tesis disuruh bikin teori baru lagi, malahan ada teori baru yang ataupun ada mengisi yang belum ada kekosongan. Di situ adalah letak bagaimana cara balah ada namanya apa ya? Gap penelitian ataupun apa ya? Hal baru, kebaruan penelitian. Nah, di situ malah justru kita harus menemukan hal baru kalau di tesis nanti. Tapi kalau di tugas kuliah mungkin tidak sampai ke menemukan hal baru, tapi kita merangkum pendapat dari para ahli. Jadi tidak mungkin hanya satu, misalnya marketing berdasarkan Kotler, tapi dari berdasarkan ini, kemudian kita rangkum menjadi satu hal baru. Di situ sih Pak, kecuali undang-undang, nah undang-undang atau Pancasila, peraturan, dan sebagainya, itu bisa pakai tanda kutip. Jadi, kalau mau persis, saya pengennya persis, pakai aja tanda kutip, tanda quotes. Jadi, pendapatnya pakai tanda quotes. Misalnya, kita mengutip data, kalau penelitian kan ada data wawancara apa gitu kan, kita pakai tanda kutip, ya itu perlakukan sama seperti itu, bahwa pakai tanda kutip. Kayak gitu sih, Pak. Baik. Ketika Nanti kita setelah praktek akan lebih jelas lagi. Iya, gimana Pak? ketika kita menjahit dari beberapa referensi tadi, berarti kita di citasinya itu kita cantumkan semua. Misal ada 4 gitu, berarti kita cantumkan Iya, semua Bu ya. semua. Oke. Semua. Makanya kan ada yang satu tugas kuliah aja 10 sampai 20 itu baru satu tugas kuliah. Karena setiap kita kutip pendapat dari mana, sumbernya dari mana, itu harus kita cantumkan. Tuh. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Oke, saya kira sudah cukup ya, karena waktu nanti akan digunakan untuk materi berikutnya. Mudah-mudahan kita bermanfaat apa yang kita lakukan di sini. Jangan lupa besok yang wajib upacara kita bagaimanapun caranya kita cintai Indonesia. Ya, kita udah tinggal di sini. Siapa lagi kalau bukan kita yang mencintai Indonesia. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga sehat selalu dan mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun salah ucap, typo dan sebagainya dari saya Mas dan Mas Elani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.